Bapak Ibu kita mulai. Kita mulai ya, bisa ya? Nanti kalau kita tunggu-tunggu nanti teman-teman yang lain agak lama lagi ya. Jadi kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Malam hari ini tidak kekurangan satu apapun. Ini weekend ya. Hari Jumat, besok Sabtu untuk yang full day, mantap, besok libur ya. Nah, Bapak Ibu kita liburannya dengan Canva aja, weekendnya dengan Canva aja. Jadi kita punya kelas hari Jumat sama hari Sabtu juga. Nanti hari Minggu insya Allah dengan Kang Dero, tapi mungkin diganti hari, nanti akan dibicarakan. Untuk yang sedang di jalan, ya selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan, boleh menyimak recording. Kalau sekarang ingin menyimak pelatihannya boleh, tapi nanti biar Bapak Ibu lebih paham lagi, simak recordingnya nggak apa-apa ya. Nah kalau misalnya Bapak Ibu sekarang sedang punya kesempatan, kita langsung kerjain aja biar nggak numpuk-numpuk PR-nya ya Bapak Ibu ya. Oke, izinkan saya untuk berbagi layar. Kita hari ini punya 2 materi. Bapak Ibu, tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang di sini, karena kemarin itu ada yang japri saya sampaikan, gimana kalau kami belum level 1, level 2, tapi kami mau ambil level 4, boleh atau enggak? Nah, sekarang apakah ada di sini 20 orang ini yang belum pernah masuk ke level 1, 2, 3, tapi sekarang udah ada di level 4 dan ngambil pelatihan yang sekarang maksudnya? Kalau ada, silakan dituliskan di kolom chat, biar saya nanti bisa apa ya, biar saya nanti bisa ajak Bapak Ibu yang baru ini bisa membantulah sedikit-sedikit, tidak terlalu cepat, kemudian juga kalau ada kesulitan nanti untuk yang baru-baru ini bisa kita kolaborasi bersama-sama dengan teman-teman ya. Atau ini semuanya adalah alumni dari level-level sebelumnya. Saya Bu atas nama Rifda. Oke, Ibu Rifda berarti baru ya. Baik, berarti masih ada yang baru. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia untuk yang masih bergabung dan baru bergabung dalam pelatihan Canva. Pelatihan Canva ini adalah pelatihan yang tidak berjenjang, tapi kami buat berlevel. Levelnya saya alumni Canva 1 2 3. Mantap, Ibu Zumriyati ya. Jadi per level 1, Canva 1, Canva 2, Canva 3 itu materinya berbeda-beda, tapi tidak harus Bapak Ibu mengikuti dari pertama. Bapak Ibu bisa ngikuti dari kedua, ketiga, keempat, terus tiba-tiba meloncat ke satu, itu nggak apa-apa ya. Jadi tidak harus Bapak Ibu naik tangga, bukan, stepnya tidak seperti itu. Dalam pelatihan Canva masing-masing itu tugasnya berbeda-beda. Jadi saya alumni 1, 2, yang ketiga belum lulus. Semangat, harus lulus ya nanti. Nah, jadi ada materi-materi yang disampaikan dan itu tidak harus Bapak Ibu sama selesai dulu materi ini baru ini, enggak. Jadi semuanya bisa kita rangkum, bisa kita kerjakan bersama-sama dan tidak harus mengikuti level 1 dulu, level 2 dulu, enggak. Insya Allah Bu, saya akan berjuang. Semangat ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya adalah orang yang sangat baru sekali, ya sangat baru mengenal Canva gitu ya. Saya belum paham sama sekali tentang Canva, Mbak Dona. Ini saya harus memulai dari mana gitu kan? Nah, Bapak Ibu, Canva ini adalah media desain. Jadi pokoknya itu adalah mendesain. Saya nggak pinter desain, Mbak Dona. Wah, ini di sini gampang banget. Terima kasih Bu Linda, saya alumni 1 2 3. Jadi Bapak Ibu, Canva ini membantu kita untuk membuat bahan ajar, modul ajar, perangkat ajar yang berdiferensiasi macam-macam. Semoga yang keempat ini lulus. Amin. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sering dengar sekarangnya pembelajaran berdiferensiasi gitu kan, kurikulum merdeka. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu bisa memanfaatkan Canva. Kenapa? Karena pembelajaran berdiferensiasi itu kan salah satunya adalah diferensiasi dalam media ya. Nah, Canva ini punya banyak sekali media pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan. Untuk yang sudah alumni 1 2 3 itu pasti paham, sudah banyak yang dibuat. Sekarang ini kita akan bahas lagi mana lagi sih di Canva ini yang bisa digunakan. Untuk yang belum alumni juga, yuk kita mulai sama-sama, kita lihat Canva ini bisa bikin apa ya. Nah,
tidak hanya sebagai media pembelajaran, Canva juga bisa diselip-selipkan untuk salah satu media siar kita kepada siswa, kepada sekolah, kepada guru, kepada rekan-rekan yang lain ya. Nah, malam ini kalau semalam Bapak Ibu belajar sama Kang Dero, belajar tentang apa? Bapak Ibu semalam sama Kang Dero, ayo, ada yang masih ingat nggak nih? Saya ngetes nih ya. Saya jangan-jangan udah lupa belajar apa gitu ya. Saya lupa, Mbak Dona belum diulang. Reels Instagram. Nah, oke, ternyata Ibu Lili, jangan-jangan Ibu Lili udah selesai nih, udah dikumpul di ini. Udah dikumpul di GCR, terus udah dikirim ke IG. Nah, Bapak Ibu, Reels tugas pembelajaran mandiri. Wow, ini mantap juga, tugas pembelajaran mandiri dan Reels ya. Itu bisa di-link-linkkan. Selama ini nggak tahu kita ya kalau Canva itu tuh bisa di-link-linkkan. Nah, ternyata ini bisa. Kemudian Reels juga pembelajaran yang kekinian yang sesuai dengan kodrat zaman anak-anak kita. Nah, itu adalah istilah-istilah yang memang sekarang ini sering banget kita dengar ya, anak-anak kita ngajar sesuai dengan kodrat zamannya mereka, pembelajarannya harus berdiferensiasi, merdeka, meminta mereka untuk mengerjakan tugas sesuai dengan apa namanya asesmen diagnostik yang sudah asesmen non diagnostik di awal yang sudah kita lakukan ya. Itu banyak hal yang seperti itu yang kita pelajari, kita dengarkan sekarang ini dan ini sangat membantu sekali. Nah, Bapak Ibu, selain itu kita juga harus mengenal banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan untuk siar. Kita di angkatan ini akan belajar nanti media-media yang lainnya yang sudah Bapak Ibu pelajari. Tapi untuk hari ini kita akan membuat sebuah video. Nah, sebuah video nih ya. Video tentang apa? Video pesan seluler judulnya. Video pesan seluler ini adalah video yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk media siar kepada siswa-siswa kita, apalagi anak-anak baru nih. Tadi hari ini saya MPLS anak-anak diminta untuk selfie sama guru-gurunya. Diminta untuk selfie sama guru-gurunya biar mereka kenal, tapi ujung-ujungnya juga nggak kenal juga. Kalau misalnya kita bisa gunakan video, kita share ini ibunya ini ibunya ini, gitu kan enak ya. Nah, ini yang akan kita lakukan malam ini, Bapak Ibu, kita akan membuat sebuah video, tapi videonya namanya video pesan seluler. Kalau Bapak Ibu sering melihat video, biasanya video itu ukurannya seperti apa? Ukurannya video YouTube gitu ya. Kalau video YouTube itu ada yang tahu nggak berapa banding berapa? Nah, yuk, yang sering bikin video pasti tahu nih. Kalau di YouTube itu videonya ukurannya titik-titik banding titik-titik. Nah, kalau Reels titik-titik banding titik-titik. IG IG itu yang story ya, titik-titik banding titik-titik. Kemudian kalau TikTok seperti apa gitu ya? Ke 16:9, benar. Kalau YouTube itu 16:9 ya, jadi panjangnya 16, lebarnya 9. Maksudnya seperti itu dan itu bentuknya landscape. Tapi kalau misalnya di IG, di TikTok itu malah dibalik ya, 9:16. Nah, hari ini, malam ini kita akan membuat video tapi bukan video yang 16:9 ya. Yang akan kita buat adalah video yang seperti pesan seluler, namanya aja video pesan seluler. Berarti kalau video pesan seluler, Mbak Dona, ya videonya berarti seukuran dengan pesan selulernya. Pesan seluler kita berarti handphone, dan itu ukuran layar kita. Oke, Bapak Ibu, siap, kita akan mulai. Izinkan saya untuk berbagi layar dan menutup video saya, kamera saya, biar jaringan oke. Kita gas. Nah, ini dia. Saya akan buka dulu ke sini, ke tugas hari ini yang sudah saya berikan di GCR. Ya, ini dia tugas hari ini. 15 Juli 2022, kita akan membuat sebuah video pesan seluler dan satu lagi tentang quote sinematik. Ini Bapak Ibu gunakan untuk anak-anak yang baru bergabung di sekolah. Ya, tema hari ini, tema malam ini adalah video pesan seluler sambutan untuk anak siswa-siswa kita yang siswa-siswa SMP yang sekarang sudah masuk ke SMA, atau siswa-siswa kita yang baru masuk SD, atau siswa-siswa kita yang SMP ke SMA, SD ke SMP ya, atau yang baru masuk SD. Nah, itu yang akan kita gunakan temanya malam ini ya Bapak Ibu ya. Saya akan mulai Bapak Ibu, untuk yang baru bergabung di Canva, Bapak Ibu punya link akun. Link akun yang kita berikan adalah link akun Canva Juara.
apakah ada di sini yang belum bergabung di kelas Canva Juara dan belum mempunyai akun Canva for Education? Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu membuat sebuah desain, tapi Bapak Ibu belum tergabung di tim Canva Juara, dan Bapak Ibu belum punya akun Canva for Education, itu nanti elemen-elemennya akan berbayar untuk elemen-elemen yang cantik-cantik, yang bagus-bagus, itu bayar, ya. Jadi sayang sekali. Nah, Bapak Ibu boleh tuliskan di sini, Mbak Dona saya belum masuk kelas Canva-nya, Mbak Dona saya belum Canva for Education dan belum masuk kelas gimana nih gitu. Seperti biasa, Bapak Ibu pelatihan dengan kita santai, Bapak Ibu boleh minum, boleh makan, boleh rebahan. Kalau rebahan tapi bahaya, nanti bisa tidur. Ada nggak nih yang belum masuk ke kelasnya? Semuanya udah masuk ke kelas Canva berarti ya? Kalau semuanya udah, berarti saya nggak akan mulai dari bagaimana Bapak Ibu masuk ke kelas Canva. Itu semuanya pasti sudah tahu berarti. Kalau kita pertama, itu pasti masuknya lewat link, karena Bapak Ibu belum punya kelas Canva juaranya. Tetapi setelahnya, Bapak Ibu tidak perlu masuk lewat link lagi. Bapak Ibu cukup lewat ke canva.com, ya. Kemarin mungkin Bapak Ibu masuknya lewat sini, karena harus bergabung di tim. Tapi sekarang, karena Bapak Ibu sudah ada di tim, Bapak Ibu bisa masuk lewat www.canva.com. Bapak Ibu, hari ini saya mendapatkan sertifikat, kelihatan nggak ya mana status saya nih? Sertifikat, nih dia. Tuh, dari Canva. Ini dari Canva Bapak Ibu langsung diberikan 1.500 desain di Canva. Nah, mantep ya. Jadi nanti Bapak Ibu Canva itu memberikan sertifikat seperti ini. Mungkin ada yang sudah mendapatkan ya 100, 200, 300, 400, 500. Mungkin sudah ada yang lebih dari saya bahkan 2.000. Nah, itu diberikan oleh Canva langsung sama kita. Jadi tiba-tiba nih ujuk-ujuk pas lagi kita desain, tadi saya pas lagi desain, tiba-tiba langsung muncul pemberitahuan di berandanya Canva itu menutupi desain saya kan. Selamat untuk ini nih 1.500 pencapaian desainnya gitu. Nah, Bapak Ibu nanti Mbak Dona saya sudah 100 tapi kok nggak dapat ya. Itu nanti Bapak Ibu biasanya diakumulasi 100, kalau nggak ada 100 biasanya dia 200, kemudian 250 atau 300, nanti 500, 1.000 gitu ya. Nah, jadi semangat untuk terus berkarya di Canva ya. Terima kasih Pak Yayan. Nah, Bapak Ibu, kita langsung masuk aja. Tadi saya sudah ketik www.canva.com. Jadi pertama kali masuk, ini untuk yang baru ya, saya jelaskan sedikit. Kalau pertama kali masuk ke kelas Canva Juara, kita pasti di sini. Ya, pasti di link. Tapi setelahnya kita masuknya lewat canva.com aja. Nih, nah langsung ada di Canva Guru Juara di sini ya. Nah, kenapa kami berikan kelas ini? Biar Bapak Ibu bisa mengecek bahasanya. Biar Bapak Ibu bisa lihat-lihat, menjadikan desain teman-teman di sini ya. Ini sebagai desain-desain yang menarik yang bisa Bapak Ibu jadikan sebagai pembelajaran. Tuh, banyak. Di sini juga ada materi saya. Nih, ya sudah saya berikan materinya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu berminat untuk mengajar lagi pengimbasan dengan teman-teman, untuk materi-materi ini Bapak Ibu bisa ambil. Materinya hanya bisa dilihat, tidak bisa tidak bisa diedit ya. Nah, ini dia Canva Juara, jagonya membuat media pembelajaran. Nah, materi saya itu adalah ini nih, materi kita ini. Pesan video seluler, quote sinematik, ini resep 7 masakan, kemudian Canva Hacks for Teacher, dan yang terakhir TikTok untuk pembelajaran. Ini dia untuk materi saya. Kita akan belajar bagaimana membuat pesan video seluler. Ya, Bapak Ibu tentu saja kalau Bapak Ibu ingin memulai membuat sebuah desain, template-nya itu sudah ada, kita harus tahu dulu template-nya. Ini beginning, middle, sama end. Berarti awal, pertengahan, sama akhirnya jadinya seperti apa. Nah,
Di sini beginning kita milih template-nya terlebih dahulu. Ya, kita pilih template-nya. Pertama tentu saja kita masuk ke di sini beranda. Di beranda. Di berandanya kita ketik di sini pesan video seluler. Pesan video. Tuh, muncul ya pesan video seluler ya, kita pilih. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah ketemu silahkan diklik. Biar kita bisa lihat template-template yang ada di sini, bisa Bapak Ibu pilih. Nah, sudah ada 67 template. Jadi pesan video seluler ini Bapak Ibu adalah template baru ya. Bapak Ibu bisa lihat baru 67. Jadi memang apa sih saya mau bilang ya? Canva ini selalu update. Mereka melihat apa-apa saja yang dibutuhkan di masyarakat. Maksudnya di masyarakat tren-tren yang sedang berlaku gitu ya. Ini banyak sekali orang sekarang lagi mengirimkan ucapan-ucapan lewat seluler gitu. Ya udah dia buat template. Ini banyak sekali orang bikin ucapan-ucapan untuk hari apa, langsung ada template-nya Bapak Ibu. Itu kerjanya kreatornya Canva, kontributornya Canva. Untuk Bapak Ibu yang ingin menjadi creator sama kontributor Canva nanti kita bahas. Kemudian kalau Bapak Ibu juga itu untuk Bapak Ibu yang pintar menggambar tuh bagus banget. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu di rumah ini punya alatnya, misalnya ya drawing tablet atau yang lain-lain, itu bisa menjadi kontributor pendidikan Canva. Jadi sekarang ada kontributor pendidikan. Kontributor pendidikan itu adalah kontributor guru-guru yang ingin membuat template elemen-elemen Canva. Karena misalnya di sini dilihat nggak ada, nah itu bisa kita. Nanti ya kita bahas ya. Sekarang hari ini materi kita adalah pesan video seluler. Nah, Bapak Ibu ini kita sudah lihat 67 template. Kalau kita mau bikin pesan video seluler kosong, boleh. Jadi dari elemen-elemen kita akan ambil. Ya, karena saya akan membuat pesan video selulernya adalah ucapan selamat datang kepada siswa baru. Nah, saya bisa buat sendiri atau saya bisa ambil di sini. Jadi tergantung. Kalau di sini nih kan ada baca apa namanya happy birthday dan lain-lain tuh seperti ini. Sementara yang kita mau nggak ada gitu ya. Ini bagus nih. Ini saya akan ambil yang ini ya Bapak Ibu ya. Mbak Dona ada tulisannya pro, nggak apa-apa. Kalau kita klik pun ke Pro, ada tulisannya di situ langganan Canva Pro mendapatkan template ini secara gratis. Nah, kurang apa lagi ya? Walaupun kita Canva for Education, tapi itu mantep banget. Oke. Nah, kita akan ambil itu, saya suka, tapi nanti akan saya edit. Nah, ini kita ambil. Bapak Ibu tadi bisa lihat ya, di bawahnya itu ada tulisan berapa detik. 42 detik tuh nih ya, tapi ini hello birthday. Sementara kita akan membuat ucapan selamat datang kepada siswa baru gitu ya. Saya tadi sudah sempat record dengan handphone aja Bapak Ibu, jadi record biasa. Kemudian saya kirimkan ke WhatsApp saya, kemudian saya unduh di laptop. Nah, bagaimana tampilannya untuk yang video biasa? Bapak Ibu saya yakin sering lah ya, sering untuk membuat video biasa. Ini saya open dulu deh. Nah, ini. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi ini kan template-nya berbeda. Nih, saya mau ganti elemen-elemen yang ada di sini. Ini tulisannya hello birthday gitu ya. Nah, saya ganti dulu deh. Saya besarin dikit.
kanvasnya. Ini kok kayak ini aja nih. Kanvas saya ini kenapa dianya? Nah, tuh. Di sini saya akan ganti tulisannya, jangan hello birthday, tapi selamat datang siswa baru. Siswa baru. Oke, kemudian ini akan saya hapus. Nah, ini ya, mungkin yang di sini bisa kita ganti juga dengan gambar sekolah. Kita bisa ambil elemen, elemennya adalah elemen sekolah. Sekolah. Ini sekolahnya, ini semua bagus-bagus. Saya ambil, nah ini aja. Ini elemennya. Oke, kemudian si orang goyang-goyang nih mau saya ganti jadi siswa, karena saya tadi kan siswa SMA, kita bisa ketik di sini kita mau siswa SD, SMP, SMA boleh, ya banyak. Nah, misalnya saya ambil siswa SMA, ini dia muncul gini kan. Nanti ada rekomendasinya tuh siswa SMP, kemudian nanti ada juga siswa SD. Nih, ya. Misalnya saya mau pakai yang ini. Tuh ada rekomendasi ajaibnya. Sini. Saya mau lihat apakah di sini ada SMP. Kita lihat ya. Ada ya, ini SD-nya. Lucu banget. Bapak Ibu percaya ya bahwa yang bikin-bikin kayak gini nih, kalau SD-nya kayak gini, baju merah putih seperti ini kan pasti bukan orang luar negeri. Orang luar negeri kan nggak pakai seragam ya. Nah, jadi kontributornya ini adalah kontributor Indonesia nih. Karena dia anak-anaknya pakai seragam ini, seragam merah putih, putih biru. Ini kan memang benar-benar anak Indonesia. Nah, ini SMP-nya. Jadi SD, SMP, SMA. Ini besaran pula SMP-nya. Nah, sip. Lebih besar dari SD dong. Nah, oke. Sekarang sudah ada gambar sekolah, ya sudah ada gambar anaknya, sudah ada gambar buku-bukunya. Sebentar. Oke, saya akan kelompokkan ya. Jadi dia nggak lari-lari. Nah, ketika saya sudah kelompokkan, saya mau besar-besarin pun enak. Nah, dia nggak lari kemana-mana. Tuh. Ya, sudah saya kelompokkan. Ini sudah ada. Sekarang yang di bagian sini nih. Di bagian sini, saya mau masukin video saya tadi. Ya, ini atasnya nggak apa-apa deh, sama juga. Nah, video saya tadi sudah saya unduh, sekarang akan saya unggah. Unggahnya ke sini. Saya minta tolong nih sama rekan-rekan yang ada di sini. Minta tolong dong buat sebuah video ucapan seperti saya tadi, ucapan untuk anak-anak Bapak Ibu yang akan nanti saya masukin ke sini. Boleh 3 atau 4 orang. Oke, ada yang mau membantu? Silakan Bapak Ibu bikin video seperti saya, pakai handphone aja biasa.
kemudian kirim ke WhatsApp grup ya, kayak gini nih, kayak saya tadi. Ucapannya cuman selamat datang siswa baru, selamat belajar bersama, selamat berkolaborasi, selamat menjadi juara. Nah, itu. Kayak gini aja nih. Ya. 1, 2, 3, 4 orang boleh. Nanti akan kita kolaborasi. Saya tunggu ya sambil saya edit-edit elemennya, kemudian saya unggah dulu. Saya akan unggah media. Saya akan unggah medianya di sini. Saya klik open. Tuh, sudah ada. Sebentar, kita tunggu. Nah, dia muncul ya. Nih, ya, tapi masa di awal-awal ini kan ibaratnya cover ya. Kalau cover itu tuh nggak perlu kita nanti aja di bagian kedua, slide ketiga, slide keempat itu biar videonya. Nah, Bapak Ibu, tolong dong kirimkan ke grup seperti saya tadi ucapannya selamat apa gitu kan ya. Ini yang di sini saya akan ambil foto. Kalau di sini saya mau ambil foto anak sekolah. Foto anak sekolah. Tapi anak sekolah SMA. Anda kayak kita lihat foto. Siswa SMA Indonesia. Kita coba lihat. Nah, ini ada nih. Saya mau pakai. Ini SMP sama SD. Nah, ini. Saya mau pakai ini, saya masukin dulu. Nah, oke. Bapak Ibu, ada yang sudah kirim, mohon maaf Ibu jaringan tidak bersahabat. Oke, sama Bu, nggak apa-apa. Nah yuk, yang bersahabat jaringannya boleh dikirimkan ke saya, ke grup Canva Juara Batch 6, biar saya bisa edit di sini, biar saya bisa masukin. Tidak harus panjang videonya, bisa Bapak Ibu sampaikan seperti saya tadi, selamat datang, atau pertama boleh Bapak Ibu, Assalamualaikum, saya Bu Dona, saya Bu siapa, saya Pak siapa, gitu ya. Selamat datang siswa-siswa baru di sekolah ini, selamat berkarya, selamat belajar, kemudian selamat menjadi juara, boleh juga ya. Silahkan, saya enter, selamat datang siswa baru. Ini 5 detik. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sini ya, ini ada tulisannya 5 detik. Nah, sekarang di bagian berikutnya, di kanvas berikutnya. Ini ada tulisannya, you are wonderful, person inside and out, no kidding. Bahasa Inggris sih, kita bisa ganti ya. Kalian semua adalah juaranya. Nah, selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menjadi insan merdeka. Tetap ya. Ini saya hapus. Saya ambil elemen sekolah lagi di sini. Tapi saya ambil yang grafis. Buku aja. Buku nih. Nah, di sini, ini kan adanya si video ini. Ini akan saya ganti dengan video saya tadi, di yang pertama. Di sini,
Saya ambil, kemudian saya masukin ke atas. Oh ya, jadi nanti dia akan berputar. Ini yang pertama videonya. Kemudian saya akan menunggu video Bapak Ibu di baris kedua, di slide kedua. Kalau di sini tadi katanya kalian semua adalah juaranya, selamat menjadi insan merdeka. Nah, di sini akan saya ganti lagi tulisannya. Tulisannya merdeka dalam belajar, berpikir, dan bertindak. Jangan takut salah. Nah, oke, ini saya hapus juga karena ada ini. Saya akan ambil dari sini ya, copy. Saya copy, kemudian saya masuk ke slide ini. Kemudian ini saya paste, tempel. Apakah sudah ada yang mengirimkan di Canva juara? Coba saya lihat. Maaf, hasilnya seperti ini. Oh iya, nggak apa-apa, mana? Saya belum baca. Apakah ada? Oh, belum. Ayo. Dona. Iya, Bu. Barusan saya kepental, tadi tugasnya apa ya? Tugasnya ini adalah pesan video seluler yang pertama, Bu. Nah, sekarang ini kita lagi kolaborasi. Jadi saya minta Bapak Ibu untuk mengirimkan sebuah video singkat aja tentang ucapan selamat datang kepada siswa-siswa kita, ya. Nah, kayak gini nih. Nah, Ibu Rosi. Saya tuh mantap. Yang seperti itu aja saya akan masukkan video Bu Rosi ini ke sini. Ya. Ini saya hapus, saya ganti video Bu Rosi, tapi saya unggah dulu pertamanya. Jadi Bapak Ibu nanti tugasnya seperti itu. Tugasnya adalah Bapak Ibu nanti kan kita mau bikin ucapan selamat datang, ya, selamat datang untuk siswa-siswa kita. Nah, Bapak Ibu berarti kalau ucapan selamat datang dengan guru-guru, ya. Jadi kolaborasi dengan guru-guru bikin videonya. Tapi biar guru-guru, aduh aku nggak ngerti, ya udah rekam aja, rekam video aja, pakai biasa aja kayak gini, kayak Bu Rosi, kayak saya, gitu. Ya, rekam biasa kayak gini nih, pakai video aja. Kemudian kita masukkan ke kanvas kita. Nih, ini saya potong dulu atasnya juga. Ini saya potong tap. Biar dianya pas di sini ya. Nah, gini. Terus kita mundurin. Oke. Nah, ini Bu Rosi ya. Kalau di bawahnya mau dibikin nama Bu Rosi boleh. Jadi ini artinya video Bu Rosi. Nah, ya sekolahnya di mana? Oke, kemudian yang kedua, ayo siapa lagi? Kalau ini tadi saya Bu Dona. Nih saya Bu Dona ya. Miss Dona kalau di sini saya dipanggil mah. Miss Dona. Yang lain adakah mengirim lagi? Saya berdua sama Bu Rosi aja nih baru. Kalau misalnya kita merasa ini kan ukurannya 17,7 detik, berarti saya ngomongnya 17 detik. Ini Ibu Rosi 9 detik ya, coba kita lihat. Nah. Oke, terus di sini saya hapus lagi. Kemudian ini saya ganti, saya copy. Oke, di sini kita bisa tulis. Coba ada lagi yang mengirimkan enggak? Oh, ada. Ibu Ina. Saya ambil dulu. Dia harus berjalan dulu ternyata ya. Baru bisa diunduh.
Kita tunggu sebentar. Ini apa jaringan saya yang nggak bagus apa gitu ya? Padahal ini bisa nih. Coba saya download di sini. Oh iya, belum selesai berarti nih mengunduhnya di sini. Karena di sini belum bisa saya download. Ini tadi Bu Ina. Oh iya, baru. Yang baru ada juga. Nah, ini berarti harus bisa unduh nih. Anak soleha. Oke. Saya unduh. Tanggapi pesan, balas secara pribadi. Masih belum bisa diunduh. Nah, baru bisa. Oke. Oke, sip. Nah, saya sudah punya 4. Untuk contoh, oke ya, 4 aja berarti. Nah, ini saya unggah. Atau ada yang mau lagi mengirimkan, boleh. Ini saya masukin dulu yang barusan. Ke sini. Jadi Canva itu enak. Jadi mereka bisa kirim video, kita bisa kirim gambar, kita juga bisa kirim audio. Jadi kalau misalnya kita mau rekam suara kita, kemudian kirim ke sini bisa. Ya, kirim gambar bisa, kirim video bisa, kirim audio bisa. Oke, ini saya ambil Bu Inanya. Oke. Oke, ini katanya tulisannya apa nih? Oke, ini tadi Bu Ina ya. Saya ganti dulu tulisannya. Tadi katanya jangan takut untuk salah, berkolaborasi bersama guru dan teman untuk menjadi pelajar Pancasila. Sekarang sedang di ini banget belajar Pancasila. Ibu Ina. Oke. Terakhir tadi ada mengirim, sudah saya ambil. Sudah saya unduh juga di sini. Ini Ibu Inanya. Ini. Nah, ini saya hapus. Kemudian di sini. Tadi kan kita yang terakhir katanya ya. Semangat dan salam juara. We all love you. Oke. Saya ambil. Nah. Nah. Sip ya, ini sudah. Sekarang yang belakangnya kita hapus. Halaman terakhir kita hapus. Nah, ini udah selesai nih. Ya, tapi kalau misalnya kita mau tambah-tambah yang lain boleh banget. Ini kan baru template kasar ibaratnya ya. Dari yang pertama ini sampai yang terakhir itu kita belum ada edit-edit apapun, cuman edit gambar sama tulisan aja. Kalau kita mau lihat tampilannya jadinya itu seperti apa kayak gini nih.
Nah, ketika diputar baru kedengaran kalau suaranya itu lebih kencang daripada suara ini ya, suaranya si musik itu lebih kencang daripada suara kita. Ya, kedengaran nggak sih Bapak Ibu suara musiknya? Atau nggak kedengaran? Tambahkan transisi. Tidak kedengaran. Oh, tidak kedengaran? Oh, baiklah. Oke, oke, oke. Coba di sini, putar. Oke, kita coba putar di sini. Putus-putus deh. Oke, sampai ke sini sepertinya suaranya besar banget, suara ininya. Kalau Bapak Ibu nggak kedengaran, berarti saya harus stop sharing, saya sharing ulang. Di sini saya share sound dulu. Klik share. Ini sudah suaranya sudah jelas banget ya, sudah 100%. Tambahkan judul halaman. Saya akan putar, Bapak Ibu. Di saya besaran suara latarnya daripada suara kitanya. Di Bapak Ibu gimana? Sama juga? Sama, Mbak. Iya. Sama. Jadi besaran suara latar daripada suara ini ya. Nah, suara latar itu dari template. Memang kita harus ngecek kalau template-nya yang kita pakai itu tuh suaranya besar banget. Ya. Kita bisa hapus sebenarnya. Ya, kita bisa hapus, kita ganti template yang lain. Kalau misalnya tetap suka ini ya, untuk mengecil karena template ini tidak bisa dikecilkan. Template itu apa namanya ya? Ini perbesar kanvas. Jadi template itu tuh sudah suara di template itu tuh sudah pakem gitu loh. Kalau misalnya kita mau ganti ini kan, ini adalah template yang baru tadi. Saya buka dulu. Ini ke sini. Kalau dari audio nggak bisa dikecilin ya, Teh? Audionya ini sudah saya kecilin tadi. Nih. Mana tadi audionya? Audio yang di sebelah kiri maksudnya. Audio sebelah kiri. Ini mah musik, tambah musik, Ibu. Ini tambah musik. Kalau kita mau tambah musik kan kayak gini. Kita pilih audio. Tuh banyak audionya ya, kita klik aja. Bukan ngecilkan musiknya nggak di sini tadi. Ini tadi saya kecilkannya. Sebelah sini kalau kita sudah klik nanti muncul di sini ada kayak ini. Nah, ini kecil besarnya. Nih ya, ini adalah kecil besarnya. Kalau kita kecilkan lagi, ini kan nggak akan kedengaran suaranya. Coba deh kita coba ya. Selamat kami ucapkan kepada seluruh siswa-siswa SMP yang sekarang menjadi siswa SMA dan akan memasuki periode baru dalam pembelajaran. Tetap semangat. Oh iya benar. Kolaborasi Jadi ini adalah ya, suara. bersama Coba Mbak. ulangi deh, coba. Dimulai dari pertama.
Masih besar banget. Tapi tadi nggak ini. Sudah 7. Di sini coba kita lihat. Storm 5 detik. Ini video. Sepertinya ini template memang digunakan untuk video tanpa suara. Coba kita lihat ya, ini template aslinya. Bapak Ibu, maksudnya video tanpa suara itu kan sering ya kita lihat ya, cuma gambar-gambar doang. Nah iya, tadi saya nggak ngecek nih. Ternyata memang dari template ini dan di sini tidak ada. Kalau kita hapus, coba ya saya hapus. Nah, di sini tidak ada tempat untuk mengecilkan audionya itu, kecuali memang dihapuskan. Kalau kita hapuskan, membesarkan bisa malah, mengecilkan nggak bisa. Menambah halaman bisa, pisahkan bisa. Tapi untuk audionya malah nggak nemu. Biasa, oh astagfirullah, nggak kelihatan Bapak Ibu. Kecil banget ini. Nih, audionya tuh ini ya, nih. Ini nggak kelihatan di saya. Mungkin Bapak Ibu kelihatan saya unload deh. Ternyata bisa. Dari tadi saya nyari ini nih, nggak kelihatan. Saya pikir ini garis apa. Ini adalah audio. Kalau saya geserin, kalau saya klik itu, sebentar, kalau saya klik ini, nah dia naik. Nah, itu dia audionya ya. Jadi kalau sudah muncul kayak gini baru bisa kita kecilin. Dari tadi saya nyari ini nih. Jadi sekarang suaranya tidak lagi besar. Kita coba. Nah, gitu ya. Udah agak nyaman. Oke. Sip. Kalau mau dihapus juga nggak apa-apa, misalnya gini, ini saya akan pakai audionya cuman satu ini aja, bagian cover gitu ya, pas bagian yang atau saya bagian sininya nggak usah pakai audio, boleh pakai audio, tapi yang bagian ngomong-ngomongnya itu saya ini kan, saya apa namanya kecilkan. Nah ini bisa kita tinggal pisahkan audio, nih. Ya, jadi nanti dia terpotong, yang sebelah sini besar, yang sebelah sini kita kecilin lagi audionya lebih kecil. Tadi 9, sekarang kita bikin 3, misalnya begitu. Ya. Jadi Mbak Dona kalau misalnya saya mau pakai audio sendiri lagi boleh silahkan ambil. Ini agak besar masih. Nah, pas ngomong, nah jadi kecil gitu. Ya, dan yang sekarang yang akan kita besarkan adalah ngomong-ngomongnya. Ini kan tadi saya kecilin, jadi saya bikinkan 100%. Ya, untuk yang lain kayaknya masih sama deh, nggak ada saya ganti. Ini audionya berapa sih Ibu? Kita lihat audionya, ya benar. Oke. Nah, di sini yang belum adalah transisi. Audionya udah oke, sekarang transisinya. Ini transisinya bisa kita berikan di sini ya. Nih. Transisi ini di tanda-tanda tambah ini. Kita tinggal klik saja, ini tambah halaman, tapi di bagian bawahnya ada tambahkan transisi. Bapak Ibu mau transisi atau perpindahan per slide-nya itu seperti apa? Kayak gitu. Ini baru nih baru bertumpuk. Jadi nanti dia kayak gini nih, bertumpuk-tumpuk. Kita coba ya. Terapkan di semua halaman, atau yang kayak gini. Nah, kalau ini
dianya dari bawah ke atas satunya, kemudian nanti yang ini kita ganti, tambahkannya jadi kayak gini. Terus ini Saya sering pakai capcut mirip-mirip ya Teh ya? enak Cara edit video. banget. Kalau Hmm. capcut itu kalau capcut itu kan ini ya, template-nya kadang-kadang suka membingungkan sih. Kalau di sini nih jelas sih. Kita mau tambah transisi yang mana? Sama. Cuman kalau capcut kan memang cuma di tab handphone ya. Ini udah ada transisinya, kita coba puter dari pertama. Ini 1 menit 10 detik. Kalau menurut Bapak Ibu nih kelamaan boleh dipotong. Ya, tapi kalau misalnya enggak apa-apa. Oke. Kita lihat transisinya seperti apa. Selamat kami ucapkan kepada Nah. seluruh siswa-siswa SMP yang sekarang menjadi siswa SMA dan akan memasuki periode baru dalam pembelajaran. Tetap semangat, tetap berkolaborasi dan berkarya. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rosi. Selamat datang di SMP Islam Al-Fajar. Selamat berkarya dan selamat berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehah yang hebat luar biasa, selamat datang di sekolah kita. Hari ini adalah hari pertama kalian masuk sekolah dari kelas 1 hingga kelas 6. Dan kami ucapkan juga selamat datang untuk anak-anak murid baru yang mau belajar di kelas 1 SD. Selamat datang kepada siswa kami, siswa baru dan selamat bergabung. Silakan Anda Ibu untuk saling berkolaborasi dengan temannya sehingga terciptalah komunikasi yang baik dan untuk bisa mencapai kesuksesan. Oke. Tapi belakangnya ini nggak enak banget ya berhentinya ya musiknya ya. Kerasa Bapak Ibu ngelenget gitu kan. Nah, ini bisa kita atur ya. Ini pengaturannya itu bisa diklik di efek audionya fade in atau fade out. Kalau fade out itu artinya pas keluarnya berapa detik, di berapa detik dianya akan tiba-tiba ini ya, semakin lama itu semakin mengecil, akhirnya menghilang. Nah, itu adalah fade out. Kalau fade in di awal jadi kecil dulu suaranya, berapa detik, baru naik semakin naik gitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kelihatan kalau sudah saya klik. Tuh, di sini. Ya, yang ini nih tapi, yang ini. Yang ini kita kasih fade in misalnya pertama pelan-pelan terus naik. Tuh. Ya, nah ini udah jadi pas berhentinya nanti di belakang ini pelan-pelan berhentinya ini nggak ngejut gitu loh. Ya, coba kita dengerin. Baik dan untuk bisa mencapai kesuksesan. Nah, gitu. Jadi nggak kayak tadi dup gitu kan mati tegak ibaratnya. Oke. Nah, Bapak Ibu ini udah selesai, sudah kita kasih musik, sudah kita kasih elemen transisi dan audio ya. Kemudian sudah kita kasih efek audionya. Bapak Ibu udah menurut Bapak Ibu ini udah oke banget. Silakan Bapak Ibu klik unduh ya. Artinya ini sudah 1 menit 10 detik. 1 menit 10 detik ya. 4 orang. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu satu sekolah 30 orang, nggak usah banyak-banyak ya Bapak Ibu ya, nggak usah banyak-banyak. Oke, silakan klik unduh, kemudian klik video MP4, kemudian semua halaman unduh. Kita tunggu sebentar untuk selesai mengunduh. Kalau sudah selesai, silakan dikirimkan ke Google Classroom. Tugas yang pertama udah selesai. Saya akan baca dulu nih. Jaringan kurang baik tersendat-sendat. Oke, nggak apa-apa. Nanti simak recording aja. Itu videonya apa? Hanya saya sendiri. Harus saya sendiri jadi modelnya. Misalnya teman boleh, ya emang kolaborasi. Misal mesti punya video yang cukup dulu, berarti ya Mbak. Atau untuk tugas apa boleh template yang singkat aja. Template ini singkat. Ini cuma 4 orang deh. Nggak apa-apa. Ya. Kok saya suara musiknya masih besar ya. Klik dulu musiknya. Kemudian baru klik audio. Kalau belum ketemu musiknya, nggak bisa kita klik audio. Ini musiknya saya di bagian bawah. Baru kita ketemu audionya kayak gini nih. Nah, baru bisa dikecilin. Ya, jadi tadi memang nggak kelihatan audionya karena tadi numpuk gitu kan. Nah, tapi kalau sudah kita klik, itu dia bakalan balik sih.
bakalan bisa kita klik besar-besarnya. Ada tadi mungkin Bapak Ibu kelihatan deh, kecil banget di bawah tadi ya. Saya sampai nggak nyadar itu adalah audionya. Saya pikir itu langsung dari template karena dia garis kecil banget. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ini udah selesai. Oh, sudah selesai belum ya? Coba saya lihat. Oh, masih diunduh Bapak Ibu. Nih, masih mengunduh. Sepertinya tadi agak besar. Karena kita pakai animasi, kita pakai musik, kita pakai video. Jadi itu tuh lumayan besar ya untuk ukurannya. Oke, kalau ada yang ingin bertanya boleh silakan buka mic-nya. Apa nih pertanyaannya? Mohon diulang yang fade in, fade out. Oke, sebentar. Nah, fade in, fade out itu diklik audio dulu. Ya, syarat utamanya audionya harus kita bisa klik, baru nanti muncul efek audio. Nah, baru kita fade in kan sama fade out cut yang mana? Fade in itu bagian awal, itu pertama pelan, semakin kencang, semakin kencang. Ini untuk apa? Berapa detik dimulainya. Nah, ini bisa kita geser-geser. Ya, kita bisa geser-geser tuh. Dan ini akan berubah. Bapak Ibu mungkin melihat ketika saya geser-geser yang ini, maka di musiknya, di audionya itu kelihatan. Nah, itu berarti dari pertama pelan, baru naik. Nah, itu. Kalau fade out itu di bagian akhir. Nih, fade out nih di bagian akhir. Bapak Ibu mungkin lihat, ini kan seperti menurun. Jadi pelan-pelan semakin hilang. Nah, itu fade out. Dan itu harus diklik dulu audio, baru kita pilih efek audio. Gitu. Ada lagi? Udah selesai belum? Oh, belum selesai diunduh. Kalau ada lagi, silakan boleh hidupkan mic atau boleh dituliskan di kolom komentar. Teh, izin bertanya, Teh. Mangga. Ini saya sudah mencoba menguapkannya, dan audionya kelihatan ya Teh di bawah. Nah, iya kayak saya tadi itu, Bu. Jadi tadi itu kecil banget. Mungkin dia itu tuh Ibu tuh kecil juga mungkin. Coba Ibu geser-geser ke bawah. Kalau ada garis kecil aja, itu bisa jadi adalah audionya kayak gini tadi ya. Saya tadi kayak gini. Nah, ini tadi kecil banget di bagian bawahnya, sampai nggak kelihatan. Tapi ada garis kecil banget. Jadi dia itu ada di bagian atas template Ibu audionya itu. Coba lihat dulu. Kalau sudah, tinggal diklik dulu sedikit itu, misalnya segini aja udah Ibu klik, nanti dia akan termunculkan. Bahasanya termunculkan. Coba deh, Bu. Ini masih ngunduh ya. 19 MB sih cuma mungkin karena jaringannya nggak oke, jadi agak lama juga. Silakan yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Teh, izin bertanya, punten Ya, punya saya kok suaranya masih ini ya, orang yang ngomong itu masih kalah sama suara backsound. Sudah dikecilin belum? Udah. Udah dikecilin sama. Nah, kecilinnya bukan pas di sini ya. Kecilinnya kalau misalnya kayak gini nih tadi nih. Nih, saya nggak sadar kalau bagian bawahnya itu adalah audio. Bapak Ibu coba cek ya. Coba cek, jangan-jangan ada kayak gini juga, garis kecil kayak gini juga. Ini audionya loh. Ya, tinggal kita klik dulu, baru, nah dia naik. Nah gitu ya. Jadi pastikan audionya dulu yang diklik, baru nanti muncul di sini volume, baru kita kecilin. Nah, kecilnya semana itu tergantung audionya. Semakin kecil beda-beda kan ya. Kadang ada yang 12 sudah kecil, kadang harus kecil lagi 99. Nah, itu Bapak Ibu bisa play. Kemudian untuk yang audio ini jangan dikecilin. Audio ini ya, audio video itu pas posisinya 100, nggak usah diapa-apain ya. Jangan ikutan dikecilin kayak video-video dari teman-teman. Itu biar posisinya tetap 100. Nah, maksimal ya, yang harus dikecilin mah cuma audio yang ini.
audio dari background. Nah, kalau mau diganti dengan background lain boleh. Jadi tampilannya seperti ini ya. Selamat kami ucapkan kepada seluruh siswa-siswa SMP yang sekarang menjadi siswa SMA dan akan memasuki periode baru dalam pembelajaran. Tetap semangat, tetap berkolaborasi dan berkarya. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rosi. Selamat datang di SMP Islam Al-Fajar. Selamat berkarya dan selamat berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-solehah yang hebat luar biasa, selamat datang di sekolah kita. Hari ini adalah hari pertama kalian masuk sekolah dari kelas 1 hingga kelas 6. Dan kami ucapkan juga selamat datang untuk anak-anak murid baru yang mau belajar di kelas 1 SD. Selamat datang kepada siswa kami, siswa baru dan selamat bergabung. Silakan Anda Ibu untuk saling berkolaborasi dengan temannya sehingga terciptalah komunikasi yang baik dan untuk bisa mencapai kesuksesan. Nah, begitu ya. Jadi Bapak Ibu matinya nggak mati tegak itu tadi audio. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ya. Tapi kalau audionya si Ibu ini nggak bisa kita efekkan. Oh, ternyata banyak yang kirim videonya. Ini bisa Bapak Ibu pakai nih. Ada Ibu Inna, tadi udah. Ibu Erlindawati. Oh, ada Pak Yayan tuh. Pak Yayan bisa dipakai Bapak Ibu nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin tugas. Ya. Nah, Bapak Ibu, hasilnya seperti ini. Kalau udah selesai, silakan dikirimkan ke Google Classroom. Maka tugas pertama udah selesai. Ini bisa dikirimkan ke IG sama Facebook ya. Nah, jadi seperti itu, saya coba cek lagi ada pertanyaan. Minimal durasi berapa? Bebas. Jangan sampai paling nggak 30 detik lah ya untuk snap WA ya. Kalau memasukkan audio yang kekinian bagaimana? Ada nggak audionya di sini dulu? Kalau mau pakai audio yang lain atau mau campur-campur audio, ya ini saya hapus dulu. Kita ambil di bagian audio ini, mau pakai audio yang mana? Pilih dulu ya. Pilih dulu seperti ini. Nah, kayak gini ya. Kemudian ya diklik aja, nanti dia akan masuk. Tuh. Tinggal kita geser ke sini, ke pertama. Begitu ya, Ibu kalau mau pilih audio. Kalau misalnya ada audio sendiri, mau dimasukin ke sini dulu, ya diunggah dulu. Unggahnya di bagian audio. Nah, kemudian masuk unggah media. Kayak saya nih, ada Muslim, ada Islam Dream, itu saya masukin dari yang lain gitu ya. Kalau sudah, nanti tinggal kita klik juga sama seperti tadi, tinggal diklik. Ini saya geser sampai ke sini. Nah, udah jadi. Gitu ya, Bu. Ada lagi yang mau nanya? Mangga? Kalau tadi mau edit videonya misal kepanjangan, ada yang mau kita pangkas, nah itu gimana Teh? Videonya kepanjang, video atau audio? Videonya. Oh, video yang ini? Oh, video ini kepanjangan. Nih di sini. Kalau mau mangkas video di sini. Nih, kita tinggal geser mau sampai mana dianya. Tuh. Ini kan video, ini kan semua video nih 17,7 detik. Misalnya saya yang bagian belakangnya kayaknya kepanjangan deh, saya mau potong. Nah, saya geser aja sampai detik keberapa. Atau kalau misalnya bagian depannya yang mau saya potong, ya tinggal saya geser juga. Nah, seperti itu, ya. Atau misalnya bagian tengah-tengahnya ini yang nggak bagus, ya. Kita tinggal klik saja. Kemudian di sini ada titik 3. Ini kita bikin dulu. Kita bikin dulu pisahkan halaman. Nah, pisahkan halamannya itu pas di garis yang ada ini ya. Jadi Bapak Ibu misalnya saya mau pisahkan halaman dia. Ini kan ada garis nih, tuh. Saya mau pisahkan halaman di sini deh. Halamannya di sini nih. Nah, garisnya muncul nih, ya kan? Nah, itu saya mau pisahkan dia di situ. Maka saya taruh dia di sini, tuh dianya jadi stand, still dia di situ, baru kita klik pisahkan halaman. Udah.
Bagian mana yang mau dihapus? Di sini lagi, saya klik lagi. Kemudian saya klik pisahkan halaman lagi. Nah, ya udah ini yang kita hapus. Tet. Jadi, gitu ya. Untuk menghapus bagian depan, bagian tengah, atau bagian depan. Bagian belakang. Ada lagi? Teh nanya teh, Nah, mangga. berarti video ini kita kirimnya kepada siswa itu atau berupa link atau kita tampilkan? Tampilkan Bisa. videonya. Ya, kasih teh. Sama-sama. Yang ditampilkan video ya, bukan link ya. Kalau link jadinya nanti link yang bagikan ini enggak. Tapi kita sudah unduh dalam bentuk MP4. Begitu. Mangga kalau ada lagi. Silakan. Aman, Bapak Ibu? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke materi berikutnya. Tapi materi berikutnya ini sederhana sekali, dan saya yakin Bapak Ibu di sini gampang banget. Ini salah satu materi yang gampang banget untuk para peserta ya. Ini kita, oh ya jangan lupa di bagian atas diganti ya. Oh iya, Ya Bu, boleh nanya. Mangga. Teteh kalau misalkan template-nya mau kita ganti, jadi per orangnya itu beda-beda misalnya. Bisa. Ini misalnya template-nya ini, kita mau ganti, klik tambahkan dulu, kita ambil template yang lain di sini. Nih, misalnya sama pakai template yang ini, udah. Nah, beda deh template-nya gitu. Jadi per slide-nya beda. Kumaha, udah? Aman? Aman, insya Allah. Oke. Baik, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Ini video pesan selulernya, silahkan dikerjakan. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke quote sinematik. Nah, temanya bebas ya. Yang penting itu adalah motivasi atau semangat untuk anak-anak kita di tahun ajaran baru ini. Ya, seperti apa? Banyak contoh-contohnya. Kita akan lihat di sini di bagian kelas. Kelasnya guru juara, ini kita mau lihat kalau Bapak Ibu mau cek-cek kan, siapa tahu Bapak Ibu mau cek-cek desain quote sinematik seperti apa punya teman-teman. Ini ada nih, nah ini reminder nih ya, tapi karena ini memang apa sih namanya, kan kemarin kan kita kan sesuaikan tema hari-harinya ini beda-beda, jadi pasti quote-nya beda-beda, tapi bentuknya seperti ini. Oke, kita akan mulai. Pertama, tentu saja kita akan memulainya di mana? Dibuat desain atau di sini boleh. Tapi di sini tidak ada. Kalau Bapak Ibu ketik quote, itu tidak akan ada template quote. Kita jadi gunakan yang namanya konten Instagram. Ya, kenapa pilih konten Instagram? Karena ukurannya itu bisa memadai di semua gitu ya. Bisa kita masukin ke Instagram, bisa kita jadikan snap WA, bisa kita taruh di Facebook ya. Jadi memang ukurannya itu tuh fleksibel di mana-mana. Kalau kita bikin yang panjang kadang-kadang kan kepotong. Nah, Bapak Ibu, konten Instagram itu yang paling banyak ada di Canva. 406.562 template. Tapi kita nggak pakai konten-konten yang ada di sini. Kita pakai konten Instagram kosong. Jadi saya buka kanvas kosongnya aja, cuman pilih ukurannya doang. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sudah besarin kanvas boleh. Saya besarin dulu. Disesuaikan lah ya. Nah, gini.
Oke. Nah, bagaimana caranya membuat quote sinematik? Tentu saja pertama Bapak Ibu harus memikirkan quote-nya dulu. Quote-nya apakah harus yang sudah ada, Mbak Dona? Apakah saya boleh karang-karang sendiri? Boleh. Yang penting itu adalah sesuai dengan semangatnya, semangat tahun ajaran baru. Ya. Pertama, silakan Bapak Ibu pilih ke elemen. Karena kita menggunakan kanvas kosong, jadi tentu saja nggak mungkin kosong-kosong doang ya. Kita masuk ke elemen. Di sini Bapak Ibu ketikkan kata kuncinya itu adalah sinematik. Nah, kata kuncinya sinematik ya. Enter. Kita pilih yang mana Mbak Dona? Kita pilih yang foto atau video. Kita pilih yang video. Itu banyak banget ya Bapak Ibu ya. Karena kan nanti hasilnya kita akan dalam bentuk video. Jadi kita pilih yang video. Saya akan pilih salah satu yang oke. Banyak sih, banyak banget. Pilih-pilih dulu ya. Pilih-pilih. Pilih template dulu. Saya biasanya suka pilihnya yang ada ombak-ombaknya. Jadi dia seperti ini ya. Seperti bergerak gitu kan. Nah, coba kita pakai yang ini. Saya mau pakai yang ini. Dia video Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya video yang kita letakkan di sini, ini nggak kurang ini ya. Kurang, kalau ukurannya seperti ini nggak kita perbaiki, nggak bagus. Ya, jadi kita harus perbaiki. Kalau kita sudah milih sebuah video, kita harus perbaiki. Nah, seperti ini saya akan baikinnya itu tuh gimana Mbak Dona? Baikinnya itu tuh cukup kita geser, kita ambil posisi kita maunya video yang nampak itu di yang mana. Nah, kayak gini nih. Nah, geser sama video yang nampak yang gini. Ya udah. Oke. Nah, sudah jadi. Ya, jadi full satu halaman itu videonya. Oke, selesai background-nya untuk videonya. Sekarang kita ketikkan di sini adalah kertas robek. Kertas robek boleh, silakan dipilih. Tapi yang kita pilih adalah grafis. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, grafis. Kita pilih satu kertas sobek, misalnya saya mau yang ini. Atau saya mau yang lain, bisa dicari di sini rekomendasi ajaibnya ada. Buat apa kertas sobeknya? Buat kita nuliskan kalimatnya. Nah, tuh. Ya, tapi transparansinya ini harus kita kurangi karena kita nggak mau dia menutupi video bagian belakang. Jadi video bagian belakang itu harus tetap terlihat juga. Nah, tuh ya. Nah, itu masih kelihatan kan videonya, kita letakkan di sini saja atau di sini boleh. Tapi ini kita kecilin dulu. Nah, baru deh kita tulis. Apa yang mau ditulis? Saya mau tulis di sini. Saya mau tulis di sini. Karena ini temanya adalah untuk siswa ya. Untuk siswa kemudian ajaran baru gitu ya. Langkah besar dimulai dari langkah kecil. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Nah, karena ini adalah quote saya sendiri, saya boleh tuliskan nama saya. Oke, sudah. Sekarang kita atur, biar dia pas di dalam kertas robeknya. Mau tulisannya kita ganti, itu boleh.
Nah, ini ya, saya kurang suka pakai Open Slide, biasanya saya ganti tulisannya yang ini misalnya, atau yang ini. Kalau nggak bisa dibaca, nggak usah dipakai ya, sayang. Nanti orang malah pusing bacanya. Nah, ini boleh. Kasih efek juga boleh tulisannya. Di sini ada efek-efek, efeknya bisa yang ini, apa namanya, bayangan. Tapi kalau bayangan, Bapak Ibu pastikan ketika Bapak Ibu memilih bayangan, jangan sama warnanya dengan warna ini ya, warna tulisan Bapak Ibu, karena percuma aja bayangannya dikasih warna yang sama, nggak akan kelihatan. Nih. Oke. Kemudian masih belum kelihatan deh dia bayangannya. Ini offsetnya boleh ditambah. Tuh, offset itu kemiringan bayangannya. Kemudian ini juga arahnya boleh digeser. Keburamannya. Tuh. Transparasinya juga. Nah, kalau mau gayanya yang seperti ini boleh juga. Tapi ini udah oke. Ya. Langkah besar dimulai dari langkah kecil, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, Miss Dona. Kita lihat ya, kalau diputar seperti apa. Kayak gini. Kita putar dulu. Kalau diputar di sini agak lama karena jaringannya nggak. Nah, gitu. Masih tetap ada bunyi air karena dia video. Oke. Nah, begitu kira-kira nih Bapak Ibu. Dan kalau menurut Bapak Ibu waktunya kepanjangan, Bapak Ibu bisa pangkas ya. Ini kan 35,2 detik. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kepanjangan tuh musik videonya boleh dipangkas misalnya jadi 30 detik aja. Klik selesai. Udah. Jadi ini akan berkurang jadi 25,1 detik sesuai dengan yang tadi kita pangkas ya. Hidup bagai pesawat kertas. Oke, kalau sudah menurut Bapak Ibu udah oke, udah sesuai, mau tambahkan musik lagi boleh ya. Seperti tadi caranya tinggal masukin unggahan, kemudian tinggal pilih unggahan, nanti musiknya akan muncul di sini. Tapi kalau misalnya mau tetap menggunakan musik yang asli ini, boleh banget juga, nggak apa-apa. Kalau sudah, silakan klik bagikan, kemudian klik unduh. Unduhnya dalam bentuk MP4, unduh. Nah, kirimkanlah dua-duanya ini ke Google Classroom. Demikian Bapak Ibu untuk tugas kita malam ini, dua inilah tugas kita. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Ada Bapak Ibu? Teteh mau tanya lagi. Mangga. Punten mau tanya lagi. Suaranya putus-putus, apa di saya aja ya? Tadi untuk memotong durasi video di mana ya? Terus Canva saya kok nggak ada ininya ya? Ukuran 100, 200, nggak ada skalanya. Skala ini? Skala yang ini, 35% ini? Ya. Oh, yang atas ini. Yang atas ini. Halo? Halo, suara saya gimana Bapak Ibu? Suara saya aman nggak?
Jelas Teh. Jelas ya? Berarti Nah, ada. Ibunya ya Ya. suaranya nggak ada ya? Ya. Mbak jelas kok. Oke, baik. Bapak Ibu, yang ini mungkin ya skala yang dibilangnya ini, skala yang dibilang sama si Ibu, ini adalah garis ya, penggaris. Itu bisa kita ambil di file, kemudian kita pilih tampilkan penggaris nih. Kalau kita nggak tampilkan penggaris, dia nggak akan muncul. Tapi kalau kita klik tampilkan penggaris, dia muncul. Nah, kemudian juga yang ini juga margin. Margin itu yang ini nih, Bapak Ibu kelihatan ya, garis-garis putih ini adalah margin. Ini kalau dicetak, kalau misalnya nanti ini diunduhnya dalam bentuk gambar, kemudian ini kalau misalnya mau dicetak, ditempelkan di dinding kelas misalnya ya. Nah, ini Bapak Ibu desainnya itu harus Bapak Ibu tambahkan bleed cetakan. Nih, jadi kalau bleed cetakan itu, desain kita jangan sampai melewati garis putih ini, karena dia nggak akan tercetak. Gitu. Kalau Bapak Ibu masih juga mendesainnya lewatin dari sini, percuma, nggak akan muncul ya. Nah, itu beli cetakan, kemudian margin. Margin boleh kita ganti nggak Mbak Dona? Boleh. Itulah gunanya penggaris ini. Margin misalnya saya mau marginnya segini. Ya. Kayak gini nih, pakai marginnya segini. Itu bisa. Itu adalah fungsinya penggaris. Apakah nanti garis-garisnya ini akan muncul di cetakan? Enggak. Itu tadi pertanyaannya. Apakah kata-katanya hanya satu atau bisa lebih dari satu quote dalam satu halaman? Kalau mau banyak boleh, tapi jangan sampai menumpuk. Kalau misalnya dikasih podcast, bisa nggak ya? Bisa, seperti yang tadi saya bilang, boleh masukin podcastnya, unduh dulu dalam bentuk MP3 ya, baru nanti kita unggah. Unggahlah ke sini. Unggah ke Canva-nya. Oke. Mengeluarkan penggaris, klik di file, kemudian pilih penggaris. Ini tampilkan penggaris atau klik Shift plus R. Shift plus R. Quote sinematik unduhnya itu sama. Klik bagikan, unduh, geser ke bawah, unduh dalam bentuk MP4. Oke, ada lagi. Memotong durasi video. Oke, memotong durasi video itu ini kan tadi videonya kita sehalaman-halaman acan ya. Nah, ini kita klik ya. Kemudian di sini loh, memotong durasi video itu tuh di sini pangkas. Tadi ini di sini saya 35 detik. Jadi saya mau bikin durasi videonya itu cuma 10 detik misalnya atau cuma 15 detik. Ini digeser. Nih, ini digeser. Tuh, ini adalah durasi videonya. Udah, kalau udah klik selesai, jangan lupa klik selesai. Begitu. Untuk durasi video. Ada lagi? Mangga? Kalau misalnya kita mau nyari referensi video elemen, kalau misalnya gimana? Ya, mau nyari referensi video selain di elemen, kita bisa upload lagi dari mana? Upload lagi bisa dari FreePic, bisa dari video GIF. Banyak sih, tapi usahakan yang nggak ada ini ya, nggak ada apa namanya Bu, Bapak Ibu, ada legalitas. Nah, jadi jangan sampai ada copyright-nya ya. Mengganti audio bawaan dari elemen bisa nggak Teh? Bisa. Kalau template nggak pakai video untuk ditempel di dinding berisi kata motivasi. Kalau template nggak pakai video untuk ditempel di dinding berisi kata motivasi, bisa nggak? Bisa. Ini kalau mau kayak gini ya, unduh aja dalam bentuk JPG. Ini kan bisa kita ganti dalam bentuk JPG. Tapi kalau dicetak jangan JPG ya, cetak PDF aja ya. Jadi dianya lebih terang. Nah, klik unduh. Nanti videonya nggak akan videonya nggak akan muncul, tapi dia terang, kemudian bisa kita cetak. Ini tampilannya jadi seperti ini. Coba kita lihat. Open. Nah, gini nanti tampilannya. Cakep kan? Gitu. Ini bisa Bapak Ibu unduh, cetak di karton juga, ditempel di karton boleh, baru ditempel. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi? Mengganti audio bawaan dari elemen. Iya tadi ya, mengganti audio bawaan dari elemen tadi. Elemennya kan ini video tadi. Saya mau ganti itu bisa
tinggal saya kecilkan ada aja saudaranya. Saya kecilkan suaranya, saya ambil audio lain, ya, saya masukin audio lainnya di sini. Pilih audionya. Ini misalnya, udah deh, bergantilah itu suaranya jadi suara ini. Suara si audio nih, gini. Kak Dona, Yes? untuk tugasnya ini apa namanya? Diberi nama apa? Yang ini, quote sinematik. Ya. Oh ya. Aku Makasih. sama-sama. Quote sinematik. Nah, ini apa lagi? Maaf telat, adakah di YouTube? Ada nanti ya. Nanti kalau udah selesai di convert, kemudian kirim ke YouTube, nanti saya kirimkan. Begitu. Nah, ini kita putar ya. Gimana caranya? Gimana kedengarannya kalau musiknya beda? Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi musik asli kita kecilin, baru kita tambahkan musik musik lain gitu. Ada lagi? Dona, bisa dicontohin nggak kalau misalkan kita mau ganti audio atau ganti video, tapi ambilnya itu dari aplikasi lain misalnya, biar nggak kena copyright. Oke, baik. Audio itu saya banyak sih ya. Bapak Ibu bisa ambil di FreePic. Nah, ini FreePic ini Free Vector, Stock Foto, dan PSD Download. Jadi biasanya juga ada GIF. Kalau nggak ada, kita masuk ke sini, Bensound. Bensound ini andalan saya nih. Nih, Bensound ini ya, jadi dia kita bisa download, kita bisa gunakan, tapi nah untuk pakai ke ini, untuk pakai ke video kita harus kasih namanya atribusi. Atribusi itu semacam tulisan bahwa kita ngambilnya di sini gitu. Kita ngambilnya di apa namanya? Ini musik ya. Kita ngambilnya di Bensound. Nih ya. Ini lisensi, ada yang lisensi. Kita ngambil yang free aja. Free musik. Tampilan Bensound-nya udah berubah. Udah lama banget nggak buka Bensound, saya buka genre. Genrenya saya pilih sinematik. Coba kita pilih. Nih, download demo. Dia adanya download demo sekarang ya. Biasanya itu kita bisa download atribusi. Kalau download demo, kita download demo. Preview file must only be for testing purpose. Oke. Oke. Oh, ini sudah nggak bisa nih sekarang nih. Kalau kemarin bisa download musiknya di Bensound. Bapak Ibu juga bisa ketik ya di sini di Google itu musik copyright, musik no copyright. Kayak gini. Tuh, ini ada ini juga ada nih video langsung di YouTube, kita bisa ambil kalau ada tulisannya no copyright musik, ini bisa kita ambil sih. Kita download langsung. Ya, kemudian di sini open source berarti free nih, free audio music, kita bisa pakai di Pixabay. Ini tadi ya nggak bisa juga, ada lisensinya. Ini di sini nggak pernah pakai sih di Mixit. SoundCloud juga bisa, no copyright juga. Ya, tinggal diambil. Tapi yang kalau misalnya mau langsung dipakai jadi background bisa gunakan ini nih. Yang no copyright musik kita ambilnya di YouTube Audio Library. Di download gitu. Begitu, Bu. Ini Bensound ini sayang sekali. Kemarin-kemarin itu tuh gampang banget pakainya, sekarang sudah ini pula sudah berbayar. Saya dulu sering banget pakai Bensound, banyak banget. Sekarang udah berbayar nih. Free music for video. Coba deh kita ambil yang free music for videonya gimana bentuknya. Coba. Iya sama ya, demo juga. Coba nih. Free download. Oh, ada nih free download. Nah, ini. Tapi tidak boleh untuk podcast, tidak boleh untuk audio box.
You can use this music for free in your videos, YouTube, Facebook, Instagram. You just have to get no podcast, no audio box, no song mixing. Jadi ini bisa jadi bisa kita pakai untuk video kita di YouTube, Facebook, Instagram. Berarti di sini juga bisa di Canva, tapi harus kita kasih atribusi yang seperti yang tadi. Musik berasal dari nih. Nah, gitu. Itu yang saya bilang tadi atribusi tadi. Ya, seperti itu kalau di band sound. Carinya yang free download nih, Bu. Oke, cara kasih judulnya gimana? Diklik aja di bagian atas ini. Nih, di sini. Ini judulnya. Ini juga judul nih. Ini saya belum ganti nih. Pesan video seluler. Ini tadi yang contoh deh. Kayaknya. Ya, judulnya itu di bagian atas nih, Bu. Di sini nih. Itu judul. Oke, ada lagi? Enggak, kalau ada lagi, saya stop sharing dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, kembali. Silakan. Bapak Ibu di sini semuanya udah Canva for Education ya? Atau belum? Kalau belum Canva for Education, besok kita sama-sama sudah. Alhamdulillah. Yang belum, apakah ada Canva for Education? Nah, kalau sudah, alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu, yuk dibuka kameranya, kita ambil dokumentasi dulu sebelum kita tutup kegiatan ini. Nah, sambil Bapak Ibu buka kamera, saya ingin belum, ada juga yang belum. Nah, besok ya, saya singgung dikit deh Canva for Education. Sambil Bapak Ibu membuka. Mbak Dona, untuk video seluler tadi minimal berapa video? 1 aja sih, Bu. Untuk masukin ke dalamnya? Tergantung Ibu mau durasinya berapa. Kalau Ibu ada videonya 3, tapi durasinya satunya 15 detik, lumayan 45 detik. Atau satunya durasinya setengah menit, 30 detik ya, jadinya udah 1 menit lebih. Tergantung durasi dari masing-masing orangnya. Oke, masih saya tunggu yang membuka kamera. Yuk dibaik-baikin dulu, pakai jilbab, pakai apa gitu ya. Kalau satu saja boleh atau jangan. Kalau satu saja itu jadinya video biasa, bukan video pesan seluler keroyokan. Paling enggak 3 lah ya, 2 boleh lah, 2 aja boleh, tapi dikit banget kalau 2 ya, 3 lah. Teman-teman atau kalau enggak teman di sekolah, teman di rumah juga bisa. Teman di rumah mungkin maksudnya suami gitu kan, terus ada lagi 1 lagi anak gitu ya, udah 3. Udah jadi. Kali ya, Bu. Gimana Pak Yayan? Teman di sini saling kasih di WA gitu. Boleh itu enggak? Tadi sudah saya bilang kan punya Pak Yayan juga bisa dipakai. Iya, teman-teman yang di sini boleh juga kirimkan videonya kayak tadi. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa kolaborasi. Ada Pak Ihin. Pak Ihin naik lagi ke sini. Ikutan lagi, Bu, biar seru. Ikutan lagi. Tuh, luar biasa. Itu nggak konsen. Kelahiran di mana? Yuk, kita buka kameranya semuanya. Udah ya? Oke, udah. Saya ambil foto nih. Ya, semuanya. Saya tunggu, kalau masih ada yang belum nih saya ambil, kalau sudah nih saya hitung mundur ya, 3, tapi kita ada 2 slide, Bapak Ibu silahkan tunggu dulu, saya ambil dulu slide pertama, 3, 2, Pak Wukir udah Pak? Udah siap Pak Wukir? Oke sudah, 1, 2, bapaknya goyang-goyang. 2, 3. Oke, slide pertama sudah. Slide kedua. Coba sebentar saya ambil, saya kirimkan dulu. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada kesulitan, ya jangan malu, jangan ragu untuk tanya-tanya di grup. Itu semuanya pasti akan sangat senang membantu berkolaborasi. Ya semuanya itu tuh udah pada master. Itu Pak Ihin sama Pak Yayan, Pak semuanya yang ada di situ tuh udah pada master semuanya ya. Jadi ada Ibu Lili juga. Jadi yang baru-baru itu tuh yang penting jangan takut untuk nanya lah pokoknya. Semuanya
semuanya akan dengan senang hati membantu ya. Kemudian disampaikan kendalanya apa, jangan cuman chat aja ya, kalau bisa ada screenshot-nya lebih bagus ya. Demikian Bapak Ibu, Bu Fadilah kenapa share screen? Demikian Bapak Ibu, kalau sudah ada kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat beristirahat, sampai ketemu besok malam. Saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.